Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Kurniansyah dari kelas A reguler pagi Elektronika angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen jaringan. Lebih tepatnya, saya akan membahas tentang software Nagios. PowerPoint ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Sistem Telekomunikasi yang diberikan oleh Bapak Adesena Permana. Oke, kita lanjut. Apa itu manajemen jaringan? Manajemen jaringan adalah kemampuan untuk memonitor, mengontrol jaringan komputer, dan komponen sistem. Manajemen jaringan mencoba menggunakan kekuatan komputer dan jaringan untuk mengatur dan mengelola sistem serta jaringan itu sendiri. Nah, menurut The International Organization and Standardization atau ISO mendefinisikan sebuah model konseptual untuk menjelaskan fungsi manajemen jaringan. Di sini saya akan membahas tentang fungsi manajemen jaringan. Yang pertama, ada manajemen kesalahan atau fault management, di mana manajemen kesalahan ini menyediakan fasilitas untuk memungkinkan administrator jaringan untuk mengetahui kesalahan atau fault pada perangkat yang dikelola seperti jaringan dan operasi jaringan, agar dapat menentukan apa penyebab kesalahannya dan dapat segera mengambil tindakan. Yang kedua, ada manajemen konfigurasi atau configuration management, di mana fungsinya ini untuk memonitor informasi konfigurasi jaringan sehingga dampak dari perangkat keras ataupun lunak tertentu dapat dikelola dengan baik. Yang ketiga, ada pelaporan atau accounting. Fungsinya untuk utilitas jaringan dan pengguna atau grup tertentu untuk membantu dalam menjaga performa jaringan pada level tertentu yang dapat diterima. Yang keempat, ada manajemen performa atau performance management. Fungsinya untuk mengukur berbagai aspek dari performa jaringan, termasuk pengumpulan dan analisis dari data statistik sistem, sehingga dapat dikelola dan dipertahankan pada level tertentu yang dapat diterima. Yang kelima, ada manajemen keamanan atau security management, yaitu berfungsi sebagai mengatur akses ke sumber daya jaringan, sehingga informasi tidak dapat diperoleh tanpa izin. Kita lanjut, ada berbagai macam software manajemen jaringan. Di sini ada Nagios, OpenNMS, Microsoft Network Monitoring, Angry IP Scanner, ada Nmap, Wireshark, Dude, dan Look@LAN. Dari semua aplikasi ini memiliki peran fungsinya masing-masing. Tapi saya di sini akan membahas tentang Nagios. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang software manajemen jaringan, yaitu Nagios. Oke, kita lanjut. Apa itu Nagios? Nagios merupakan sistem aplikasi monitoring yang diciptakan oleh Ethan Gallstad. Nagios mengawasi host-host dan servis yang telah ditetapkan, memberi peringatan jika keadaan memburuk, dan memberitahu kapan keadaan tersebut membaik. Nagios dijalankan dalam Linux. Fungsi Nagios. Yang pertama, memantau layanan jaringan atau SMPT, ada POP3, ada POP3, HTTP, NNTP, ping, dan lain-lain. Yang kedua, ada memantau resource servers atau prosesor load, disk usage, memory, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kemudahan untuk membuat plugin. Yang keempat, ada pengecekan layanan secara paralel. Yang kelima, dengan implementasi parents dari suatu host, maka dengan mudah dibedakan host yang benar-benar down dan host yang terkena dampaknya. Yang keenam, ada kemampuan event handlers. Event handlers ini yaitu ketika layanan atau host bermasalah, event handlers akan memecahkan masalah secara otomatis. Misalnya, seperti layanan email terhenti. Nah, lewat event handlers,
kita bisa merestart layanan email tersebut sehingga bisa berfungsi kembali. Selanjutnya, ada kelebihan Nagios. Yang pertama, Nagios berbasis open source. Maksud dari open source di sini, jadi software Nagios ini dia terbuka, membebaskan source kodenya untuk lebih mudah didapatkan oleh penggunanya, sehingga si pengguna dapat melihat bagaimana cara kerja software Nagios dan aplikasi Nagios juga itu bisa diperbaiki dan dikembangkan oleh si pengguna. Yang kedua, ada menggunakan web interface sehingga dapat dilihat dan diakses secara mudah dari tempat lain. Layaknya seperti WhatsApp. WhatsApp itu kan bisa di mobile atau di web. Jadi bisa dapat dilihat di mana saja, diakses di mana saja. Yang ketiga, ada mempunyai fitur reporting melalui web interface-nya. Yang keempat, mempunyai banyak plugin sehingga Nagios menjadi semakin lengkap dibandingkan dengan NMS yang lainnya. Dan masih banyak lainnya manfaat kelebihan dari Nagios. Nah, yang terakhir ada kekurangan Nagios. Yang pertama, device yang akan dimonitoring oleh si software Nagios ini harus dimasukkan secara manual, tidak bisa secara otomatis. Dan yang kedua, tidak dapat menghasilkan laporan histori dari aktivitas pengguna bandwidth. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.